Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sebuah materi dengan judul Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Nasional yang disusun oleh saya, Adisti Afnifira Mahmudah, selaku moderator dengan NIM 1022100003 dan Ahmad Khairuddin dengan NIM 10221009 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A. Yang pertama adalah struktur materi. Di struktur materi terdapat pengertian geostrategi, konsep ketahanan nasional, tujuan geostrategi, sifat geostrategi, ancaman ketahanan nasional, astagatra, penjelasan atas tiap gatra dalam ketahanan nasional, upaya meningkatkan ketahanan nasional, dan contoh ketahanan dan geostrategi nasional. Yang pertama, pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang baik, aman, dan bermartabat. Yang kedua, konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar. Ketiga, tujuan dan sifat geostrategi. Tujuan, mengembangkan potensi secara nasional serta membantu menunjang tugas pemerintah Indonesia mulai dari ketertiban, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Dengan sifat mawas ke dalam yang ditunjukkan ke dalam diri bangsa dan negara itu sendiri, dengan sifat dasar kewibawaan, dinamis, tidak membenarkan adu kekuasaan dan kekuatan, percaya diri, serta tidak bergantung pada pihak. Yang keempat adalah ancaman dan upaya meningkatkan ketahanan nasional. Yang pertama adalah ancaman ketahanan nasional. Ada 3 ancaman ketahanan yang harus dihadapi oleh pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah ancaman bidang pertahanan dan keamanan, kedua ancaman ekonomi, dan yang terakhir adalah ancaman ideologi. Serta ada upaya meningkatkan ketahanan nasional. Yang pertama adalah pengaturan tata ruang wilayah nasional yang serasi antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan keamanan, pengelolaan sumber kekayaan alam dengan memperhatikan asas manfaat. Yang ketiga, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau ideologi. Yang keempat, penghayatan budaya Pancasila. Yang kelima, memantapkan identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, mempertangguh kerjasama antar masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjaga kesejahteraan dalam suatu wilayah. Lalu yang kelima adalah astagatra. Astagatra ialah unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia yang terdiri atas trigatra dan pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri aspek alamiah atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Lalu untuk pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Unsur-unsur tersebut dianggap mempengaruhi negara dalam hal mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Lalu yang keenam ada penjelasan atas tiap gatra dalam ketahanan nasional. Yang pertama itu ada gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi 2 hal. Yang pertama dari aspek kualitas, mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Lalu yang kedua dari aspek kuantitas,
yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah. Lalu yang kedua ada gatra wilayah. Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi yang pertama, bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Lalu yang kedua, luas wilayah negara, ada negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah sempit atau kecil. Lalu yang ketiga, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Lalu yang keempat, daya dukung wilayah negara, ada wilayah habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Lalu yang ketiga ada gatra sumber daya nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Lalu yang kedua, kemauan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Lalu yang keempat, kontrol atas sumber daya alam. Adapun yang keempat, gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa, oleh karena itu, ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya di sini, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Lalu yang kedua, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Lalu ada yang kelima, yaitu gatra di bidang politik. Politik penyelenggaraan bernegara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti yang pertama, sistem politik yang dipakai, yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi. Lalu yang kedua, sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensil atau parlementer. Lalu yang ketiga, bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan. Lalu yang keempat, susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Lalu yang keenam, di bidang ekonomi, gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Lalu yang ketujuh, gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen atau plural dari segi sosial budaya masyarakatnya. Lalu yang terakhir, yaitu gatra di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara atau di bidang kemiliteran. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Adapun contoh ketahanan dan geostrategi nasional. Dari contoh ketahanan nasional sendiri, yaitu diambil kasus Timor Timur. Angkatan Bersenjata Indonesia memasuki Timor Timur pada bulan Desember tahun 1975, dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia pada tahun
1976. Untuk contoh geopolitik nasional diambil dari pertimbangan strategi untuk negara dan bangsa. Geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara atau disebut dengan Bloker CC mirip ketahanan nasional Indonesia, merupakan strategi Indonesia oleh faktor-faktor lain seperti kemajuan iptek, seperti halnya program KP. Dari pertimbangan contoh ketahanan dan geostrategi nasional dicantumkan sebagai yang telah dipaparkan pada presentasi ini. Kurang lebihnya seperti itu dari materi yang kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.